Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Fajrul Falah dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, dalam kurun 3 tahun terakhir ini umat Islam semakin terpecah. Para ulama dan ustadz-ustadz banyak yang didiskriminalisasi, bahkan dibunuh. Apa yang harus kita lakukan karena sekarang mereka sudah berani meneror dan membunuh ustadz-ustadz? Musibah yang pertama adalah jika terjadi musibah seperti itu, ulama didiskriminasi, ulama dijahatin, yang pertama adalah Anda tidak boleh masuk wilayah itu. Pertama, sebab zalim kepada ulama juga bermacam-macam. Anda ikut-ikutan komentar di WA Anda jahat juga tanpa Anda sadari. Dan ini bisa terjadi kepada orang yang sangat baik karena terlalu banyak menelan informasi, nggak pakai seleksi. Pernah suatu ketika, semoga Allah mengampuni, ada seorang yang sangat mencintai kami, cuman dia tidak pernah ketemu kami. Pas perjalanan dari Jawa Tengah ke Jakarta, mampir duduk dengan kami. Dia tuh punya cerita masa lalu yang tidak baik. Sebetulnya kami ingin membesarkan hati dia, bahwa tidak jaminan orang yang jelek hari ini selamanya akan jelek. Tapi kalau ada orang ada insaf, biarpun jelek hari ini, tobat bisa menjadi orang baik, kan begitu. Begitu sebaliknya, orang yang katanya baik bisa saja dia adalah jelek. Langsung nyebut, iya Buya, itu gimana itu Ustadz? Langsung nyebut, gara-gara Ustadz itu di media difitnah begini-begini. Wah, ini lihat, ada seorang Ustadz langsung nyebut Ustadz tersebut difitnah. Habib itu gimana, langsung nyebut Habib. Astagfirullah. Lah, ini kita pengen membesarkan hatinya bahwa orang jelek seperti apapun, kalau kembali kepada Allah bisa baik. Begitu juga orang jelek, orang baik, kalau ternyata hatinya nggak benar bisa jelek. Tak taunya di hatinya sudah ada informasi tentang Ustadz tersebut, langsung dicaci di depan kami. Anda tidak boleh begitu, haram. Dari mana Anda tahu kalau beliau seperti itu? Dari media, informasi. Nah ini loh, Anda sering kemakan informasi fitnah itu. Makanya sudahlah nih kunci, kalau ada pesan-pesan WA atau apapun yang sifatnya menjelek-jelekan tokoh, ulama atau ustadz, sudahlah Anda tutup saja. Jangan sampai Anda ikut-ikut komentar. Naudzubillah. Pernah dulu ada seorang ustadz, Allah yarham, sudah meninggal, maka kita berani sebut, Allah yarham Kiai Zainuddin MZ, orang soleh, orang baik. Pernah suatu ketika ada seorang perempuan mengaku-ngaku begini-begini. Lah kok ada yang percaya? Kalau saya dengar nggak mungkin, mustahil. Secara zahir akal tidak ada seorang, ternyata bohong juga. Perempuan ngaku dia didatangi, dia begini-begini, fitnah begitu itu. Kalau hati Anda benar, nggak akan mungkin prasangka buruk. Lah zaman sekarang ini, media sosial ini merusak orang. Sebelum terjadi pembunuhan, kita sudah sering membunuh para ulama dengan menfitnah. Itu kan lebih dahsyat lagi, bahkan lebih kejam daripada membunuh. Kan al-fitnah itu asyaddu minal qatl, fitnah. Anda ikut menyebarkan fitnah, Habib Fulan, kita katakan Ustadz Fulan begini, Kiai Fulan begini, Anda itu membunuh juga tanpa sadar. Jadi kita ini sudah memang masuk wilayah kotor kita saat ini, wilayah gampang komentar. Hati-hati, bukan gampang komentar, gampang baca yang tidak baik. Paling enak tidak pakai WA deh, sembunyi di dapur sana itu ibu-ibu, karena dapat informasi macam-macam itu. Itulah menjadikan kita diam-diam suudon. Apalagi kalau sudah dikemas melalui media, rekamannya, ininya kayak bener betul, nancep di hati. Oh, jadi ini kiai itu begini ya, astagfirullah, astagfirullah. Lah ini akhirnya apa? Mulai komentar, ini kiai munafik, kiai gombal. Lah ini kita sudah membunuh tanpa kita sadari. Dari sini dulu. Baik, jadi media ini yang menjadikan rancoh. Dulu masih ada apa, siup ya, kalau ada media tuh nggak bebas ya, ada pemberedelan. Masih ingat? Ini dibredel. Dulu ada angket tentang Nabi Muhammad, dibredel. Ini bredel. Masih ada rambu-rambu. Sekarang mana ada rambu-rambu? Mau ngomong apa aja terserah. Nah, ini problem. Nah, kayak yang perlu kami berikan saat ini adalah Anda harus selektif.
Hati-hati, jangan gampang percaya sesuatu yang bau fitnah, membicarakan kejelekan orang lain, membuka aib orang lain. Tutup, itu pembunuhan juga itu. Dari situlah terjadi pembunuhan yang sesungguhnya, karena mungkin tidak senang dengan kelompok tertentu. Apalagi ulama sekarang sudah mulai diobok-obok. Baik, ini dari sini dulu. Kemudian bagaimana menyikapi kita tentang misalnya kalau ada kezaliman kepada ulama dan sebagainya. Kalau para ulama, orang ulama tulus itu mati itu ringan bagi mereka. Sudah ada contohnya. Sayyidina Umar bin Khattab dibunuh waktu sholat di barisan. Sayyidina Ali juga dibunuh selesai sholat. Enteng bagi para ulama kalau mati itu. Yang bunuh itu loh yang sengsara, kasihan. Sama kelompok yang memprovokasi orang agar membunuh itu sengsara, atau anak cucunya nanti bagaimana mereka itu. Makanya kami ingatkan kepada anda semuanya, jangan ikut memicu orang melakukan tindak kekerasan seperti itu. Waspada, jadilah anda penengah dimanapun anda berada, jadilah penyejuk, jangan sampai anda memprovokasi orang lalu melakukan seperti itu. Jadi kalau ulama nyaman, ulama nggak pernah takut mati, bahkan kematian itu dicari, sebab mati syahid. Dan semuanya bakal mati. Oh, sama-sama mati, mending mati mulia dong. Semuanya bakal mati, siapa nggak mati? Sayyidina bayangkan, lihat Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Utsman bin Affan membaca Al-Quran di penggal lehernya di rumahnya sendiri. Bayangkan Sayyidina Utsman, kepalanya jatuh di mushaf, mati syahid. Kemudian setelah itu Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Imam Husain bin Abi Thalib, dan seterusnya. Biasa mati itu. Kalau ulama mati itu enteng, bagi mereka senang. Akan tapi kita sebagai pecinta ulama harus waspada dan menjaga mereka. Cara menjaganya yaitulah anda jangan gampang kepengaruh dalam isu, apalagi kadang-kadang diadu antara ulama dengan ulama, ustadz dengan ustadz, habib dengan habib. Jangan ikut hal-hal seperti itu. Akan tapi tetap di sana ada orang yang ingin mengadu domba. Mereka punya kepentingan hawa nafsu dan kepentingan dunia dan tahta serta pangkatnya. Kalau dahulu itu, lihat, kalau ingin masuk negeri ini adalah memecah belah lalu menempati, kan begitu Belanda diadu baru. Itu orang luar pengen masuk. Sekarang juga demikian, nggak mustahil, karena dia pengen menang dalam sebuah ambisi politik saja, bisa saja membuat kerancuan, bisa, mungkin, semuanya serba mungkin di sini, karena sudah bukan Allah lagi yang dicari. Maka dari itu yang perlu kami himbau kepada semuanya, kaum muslimin khususnya dan warga Indonesia secara umum, jangan sampai anda mudah terpengaruh kepada isu-isu yang menjadikan orang bermusuhan. Anda harus menjadi juru damai. Kemudian setelah itu tolong jaga para ulama, anda harus waspada. Kita harus belajar menjaga komunikasi yang baik dengan pihak keamanan, dan dari pihak keamanan pun kami menghimbau juga agar bisa sinergi dengan masyarakat, dan juga kita perlu kejujuran. Kalau kemarin mendengar katanya ada seorang ulama dibunuh katanya oleh orang gila, tidak usah pakai intel, tidak usah pakai macam, anda pun bisa kok menyelesaikan urusan. Orang gila itu bisa diketahui ya, orang gila itu sudah masyhur. Saya pun gitu, kalau kita pengajian di daerah Jawa Tengah sana, daerah Brebes sana, itu ada di masjid, di sebuah sekolahan ada orang yang akalnya kurang. Saya ngerti kok, biarpun saya jarang lewat itu, ya itu kalau yang bunuh dia. Tapi kalau biasanya ketemu, kalau dibilang gila juga jadi masalah. Saya sebagai aparat keamanan misalnya, jadi mengatakan gila dan tidak gila itu tidak susah. Jadi kita perlu kejujuran semuanya. Anda sebagai rakyat jujur, sebagai aparat jujur, sebagai pemerintah jujur. Ini kalau memang ternyata itu adalah orang tidak gila misalnya, ya harus selesaikan. Bisa saja bukan setiap tidak gila lalu itu adalah dari kelompok tertentu, belum tentu. Mungkin dendam pribadi bisa, cuman nggak usah kita itu membuat cerita-cerita yang lainnya misalnya. Dan alhamdulillah dari pihak kepolisian juga menangani, kemudian pihak yang lain juga menangani, semuanya akan ditangani. Jadi diantara kita tidak boleh berbohong dan juga tidak boleh prasangka buruk untuk menyelesaikan masalah semacam ini. Repot kalau semua prasangka buruk, yang satu bohong, yang satu prasangka buruk, nggak ketemu. Jadi semuanya harus jujur dan prasangka baik, bahasanya yang menangani harus benar menangani dan serius dalam menangani,
kemudian segera ditertibkan. Karena apa? Tujuan menangani ini adalah itu yang ditanyakan, apa langkah kita selanjutnya. Kalau itu kasus dendam pribadi, berarti negara aman-aman saja. Tapi kalau indikasi kelompok ingin merusak para ulama seperti yang pernah terjadi pada tahun yang lampau, lah ini segera waspada dong. Negeri kita tidak boleh dijadikan ajang pertikaian. Maka dari pihak aparat keamanan segera menangani. Jadi serius, jadi menangani serius ini. Benar enggak? Gila atau tidak gila? Kalau gila, selesai. Kalau dia tidak gila, bilang gila. Yang bilang gila, dia gila. Selesai. Jadi gila atau tidak gila? Kalau gila, selesai kasusnya. Dan setelah ketemu dia tidak gila, kita lihat kasusnya. Ini dendam pribadi atau ada misi-misi kelompok tertentu yang ingin memancing di air keruh. Kita perlu sadar begini. Jadi perlu kewaspadaan dari semuanya. Dan ingat, Anda harus cinta ulama. Kecintaan Anda itu yang membawa Anda selamat. Jangan Anda memicu permusuhan, dan jangan Anda membuat setetes darah para ulama tumpah. Hati-hati, urusan Anda bukan saja di dunia, ada di akhirat nanti. Hati-hati. Maka kami ingatkan kepada siapapun, masih ada waktu untuk tobat. Kalau Anda termasuk kelompok-kelompok yang selama ini ingin merongrong atau merusak, menodai, mendiskriminasi, membunuh, menyakiti ulama, segera tobat. Segera tobat. Kalau tidak, sebelum musibah datang kepada Anda, kalau sudah ajal harus menjemput Anda di alam barzah, Anda akan tersiksa sepanjang masa. Himbauan kami adalah tobat, berhentilah, jangan lakukan. Kalaupun Anda sudah punya persekongkolan misalnya dengan kelompok tertentu, harus melakukan kejahatan kepada ustadz ini, ustadz itu, hentikan dan tobatlah kepada Allah. Allah Maha Pengasih. Jangan dilanjutkan. Ini himbauan kami kepada semuanya. Jadi tidak perlulah kita membuat permusuhan lah. Selesai. Mungkin Anda kelompok yang anti para ulama hari ini, tapi Buya berharap esok Anda menjadi pecinta ulama. Mereka penyuju umat. Selesai. Wallahu a'lam bishawab.